Jadi tahun 2000 bom Natal dan bom Bali 2002, Imam Samudra ini terlibat. Karena doktrin di dalam pikirannya orang kafir itu harus dibunuh, walaupun tidak dalam kondisi perang. Tidak ada ajaran Islam seperti itu, membunuh orang sedang kebaktian di gereja, itu tidak ada. Yang memperbolehkan menghalalkan itu enggak ada. Zona bukan zona perang, zona aman. Apalagi 2002 nyawa melayang di Bali, ya, dan 202 nyawa melayang di Bali, tambah 209 luka-luka akibat bom Bali itu. Di antaranya ya Imam Samudra, terus Gufron, ya, Ali Imron, terus Amrozi, ya, dan Umar Patek. Ya, ini terlibat. Umar Patek sendiri itu ya kelahiran Pemalang, Jawa Tengah. Ya ada hubungan dengan keturunan Arab juga, Hadrami. Nah, yang lain-lain ini terkena propaganda Islam garis keras, termasuk yang ada di Lamongan, Solo, Kuro itu. Inilah bahayanya doktrin Jamaah Islamiyah, doktrin Hizbut Tahrir juga, mohon maaf, doktrin FPI. Ini bergabung jadi satu. Kalau kita paham loh ya, FPI itu condong ke Hizbut Tahrir. Pendirinya Hizbut Tahrir itu siapa di dunia? Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang menjadi pengarang kitab Jami' Karomatul Aulia itu. Itu pendukung dan pendiri pertama kali Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ada di mana-mana, termasuk diantaranya di Indonesia. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani tidak setuju dengan pembaharu yang ada di Mesir, ya, di Al-Azhar, termasuk diantaranya Syekh Rashid Ridho, Muhammad Abdu. Nah, itu nggak setuju dengan pembaharu-pembaharu itu. Masih klasik pemahamannya bahwa seluruh umat Islam sedunia ini harus mendirikan kekhalifahan seperti Turki Utsmani. Setelah 1924 Masehi tumbang, akan mendirikan kembali kekhilafan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan berbincang, bercengkrama via udara melalui komentar panjenengan semua, sekaligus kita balut dengan tema kita sebagai bangsa harus percaya diri, optimis, merasa superior, bukan sombong, ya, dengan merendahkan bangsa lain, menindas ras dan suku bangsa yang lain, ya. Tidak, tetapi superior dalam arti kita ini bangsa yang besar, bangsa yang memiliki akar sejarah yang kuat, ya, yang mencengkeram ke dalam tanah yang ada di muka bumi ini. Kita menjadi inferior alias kecenderungan untuk minder, ya, merasa kecil, merasa pesimis, ya, sehingga sulit untuk maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain, merasa tertinggal, kerdil, baik dari segi pemikiran, intelektual ataupun spiritual, dan bahkan dari segi material, finansial, apalagi dari segi mental, ya. Kita ini kalah dengan Vietnam. Vietnam penduduknya cuma 100 jutaan lebih sedikit, dibandingkan dengan wilayah teritorial baik laut,
udara ataupun daratan kita lebih besar daripada Vietnam. Penduduknya pun 2 kali lipat lebih, ya, 2,5 kali lipatnya penduduk Vietnam. Tetapi dari segi persaingan ekonomi bisa juga nanti Vietnam ini menguasai ekonomi Asia Tenggara, bahkan poros Asia secara keseluruhannya. Buktinya sekarang di Indonesia sudah masuk mobil listrik, ya, Finfast itu, Finfast Green Smart. Surabaya sudah masuk 300 unit, beroperasi resmi bulan Oktober ini. Datangnya sudah bertahap mulai bulan September, ya, mobil listrik. Targetnya nanti 2000 unit Finfast, mobil listrik buatan Vietnam. Jakarta sudah duluan malah. Nanti di kota-kota besar semua, ya, Bandung, Jogja, Semarang, Solo, Medan. SMK kapan? SMK itu hanya PHP saja. SMK itu hanya PHP. Inilah bukti bahwa kepalsuan, ya, harapan palsu yang dipropagandakan itu akan membuat keajaiban, ya, dapat dukungan. Ya itu. Jadi kita harus bersuara secara terus menerus. Ini gara-gara apa? Ya karena kebatilan, ya, jika dipropagandakan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh sebab itu kami selalu mempropagandakan, ayo bangsa Indonesia, ya, kalian itu bangsa yang superior, tapi tidak sombong, ya, superior tapi tidak sombong, tidak merasa paling dari segalanya, cuma harus percaya diri, optimis, mampu mengendalikan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Muslim terbesar, ya kan? 4 terbesar penduduknya di dunia. Terus apa yang kita banggakan? Kalau tidak kita tanamkan, ya, mental superior, bukan inferior, minderan, ya, akhirnya menjadikan kemunduran. Tanamkan percaya diri yang tidak berlebihan, optimis untuk maju ke depan. Mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Insya Allah bangsa ini akan melesat, ya, seperti zaman Majapahit dulu, mampu menguasai 2/3 dunia. Mulai dari zaman Sundalandia, Nuswantara dulu yang mampu menguasai lebih dari 2/3 dunia. Nah, sekarang ini kita justru malah gara-gara dijajah lama oleh bangsa yang wilayah daratannya itu tidak lebih dari Provinsi Jawa Barat sana. Tapi mengapa mampu memporak-porandakan sejarah kita, membuat umat manusia Indonesia menjadi inferior seperti sekarang ini. Mereka itu bangsa kecil, tapi mampu mengendalikan bangsa yang besar. Coba jenengan lihat, kalau ada foto-foto lama peninggalan Belanda itu kan, Belandanya cuma 2, jongosnya itulah yang banyak di sekitar kiri kanan depan belakangnya, itu yang paling banyak. Buktinya sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang. Kenapa kok harus kami suarakan ini? Karena mau yang terbukti sampai sekarang. Kita ini bangsa yang dibuat kerdil, inferior oleh bangsa yang merasa superior. Ya, penduduknya Belanda itu cuma berapa? Tapi mampu menguasai kita. Gara-gara apa? Ya ini kita harus ambil pelajaran bersama bahwa penyakit kita sejak dulu itu adalah mudah diadu domba.
Pak Pale Adi, Berau Kaltim hadir Pak Yai, semangat jaga kesehatan Pak Yai. Nggih, siap Pak Pale Padi nggih. Pak Pale Adi, Berau Kaltim nggih. Kaltim penduduknya cuma kurang dari 5 juta. Kalimantan Timur yang sebegitu luasnya ya, dibandingkan dengan Jawa Timur ya, hampir 34 juta. Padahal wilayahnya tidak ada separuhnya dengan Kaltim sana. Oleh sebab itu mari kita tetap bersaudara dalam satu nusa satu bangsa. Jika ada orang Kaltim bekerja di Jatim ya mangga, orang Jatim kerja di Kaltim ya silahkan. Semuanya bisa. Orang Papua bisa menjadi kepala daerah di Jawa. Begitu juga sebaliknya, sama-sama. Jangan merasa inferior, semuanya superior ya. Pak Ridho Triple lah, ini Pak Ridho Triple ini lama, beliau ini seorang yang ahli di bidang bisnis, kemana-mana ya, seorang musafir ya. Derengos ya ini mengemuki barokah. Seharusnya kita sudah sadar ketika mengetahui fakta bahwa yang membawa mereka itu adalah kaum penjajah. Setidaknya kita menaruh curiga atau waspada kepada mereka. Nggih Pak Ridho Triple. Yang menghambat percepatan penyadaran terhadap anak bangsa ini gara-gara ya pemuka-pemuka agama dan pemuka masyarakat kita. Ulama-ulama yang merasa dirinya inferior di hadapan tuannya ya, yang disanjungnya, yang dianggap sebagai cucu nabinya padahal palsu belaka, peninggalan dari penjajah Walanda ya. Diteruskan sikap dan mental tersebut sampai sekarang, sampai ke santrinya, sampai ke anak cucunya ya. Sampai sekarang ini. Akhirnya apa? Sulit kita untuk maju. Mamarika itu tidak memiliki akar sejarah. Mamarika itu adalah bangsa pendatang di benua Amerika. Lah, oleh sebab itu di benua Amerika, khususnya di wilayah Amerika Serikat sendiri ya tidak ada pelajaran sejarah. Kalau dibuka-buka sejarahnya ya pasti kalah. Wong tanah yang dikuasainya, wilayahnya itu hasil daripada jajah. Gitu. Nggih, Pak Ridho Triple, terima kasih atas masukannya. Pak Andrian Rahmansyah, Assalamualaikum Imai, kembaran saya yang ganteng. Oh, matur suwun. Matur suwun, saya kepingin melihat wajahnya Pak Andrian Rahmansyah. Pak Andrian ini Rahmansyah, campuran ya antara nama terkini ya dengan nama Arab ditambah dengan gelar Syah Banu ya. Johan Syah, pokok Syah Kuala, itu berarti keturunan dari Alawiyin yang asli, dari Hasani bukan Husaini. Atau kalau dari Husaini melalui jalur istrinya Imam Husain dari Persia, Syah Banu itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Pak Ridho Triple, terima kasih. Terus jazakallah khairai dunya wal akhirah, jazaan wafiron. Terus terima kasih. Terima kasih Pak Ridho Triple. Pak Adin Kalteng hadir Yai, suarakan terus Yai untuk Jamalullah, mencerahkan anak bangsa selanjutnya. Nggih, Jamalullah itu maksudnya Yai, untuk Jamalullah maksudnya menghias nggih, kebaikan dari Allah, menghias pemberian dari Allah. Jamalullah nggih, mencerdaskan anak bangsa selanjutnya. Nggih, ini bagian daripada mengamalkan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mental bangsa ini kumat lagi setelah merdeka 80 tahun ini. kumat lagi, merasa belum merdeka. Sehingga kepala daerahnya saja itu bisa dikendalikan oleh pengusaha, ya, oleh orang-orang yang mau merusak negara. Ya karena apa?
sifat nasionalisme, patriotisme mereka itu minim. Kecintaan terhadap negerinya, bangsanya, generasi anak didiknya, ya termasuk diantaranya itu minim sekali, hampir hilang, menipis hilang. Nggih, nggih. Pak Yuni Rahmatika Jakut hadir ya nggih, Jakarta Utara, silahkan. Jakarta Utara nantinya di Koja, di petilasannya katanya yang Mbah Bri itu akan segera dibongkar saja, karena itu makam palsu juga. Ini sudah digemakan oleh kawan-kawan yang ada di Jakarta, wilayah Jakarta. Insya Allah. Pak Supri WK, maaf ya, kasus sebentar. Kasus ini sebentar. Tulisan panjenengan ini lari terus. Jadi menyesuaikan. Maaf ya, kasus Winungan, pelapor malah ngajak damai, ada apa ini? Ya, seperti tarung di atas ring, panggung ring, ya itu kan kalau kualan kan geranggol ya. Tidak bisa, sudah kadung diurus. Sudah saya teliti, saya ikuti perkembangan sidangnya, pembuktiannya. Di antaranya ada surat-surat baru, di antaranya adalah Perbuk tahun 2025 yang diterbitkan bulan Oktober tanggal 2. Berikut juga mengintervensi kepala desa Serambi Winongan sana. Ini bagian daripada show of power, adu kekuasaan. Oleh sebab itu saya sering mengingatkan Dik Rusdi Sutejo supaya tidak sama seperti Kang Sudewo Pati yang hari ini sidang paripurna melengsirkan. Hasilnya saya belum mengikuti lagi. Hasilnya belum mengikuti lagi. Jangan semena-mena menjadi penguasa di wilayah Pasuruan sana. Jabatan itu amanah. Kekuasaan itu hanya titipan. Jangan kamu punya kekuasaan bisa membuat peraturan bupati, ya. Peraturan bupati yang sampean terbitkan itu bulan ini, bulan Oktober ini. Lah, kejadiannya itu mundur. Tidak ada peraturan itu surut mundur ke belakang, itu nggak ada. Nggak ada orang atau bayi lahir dulu baru hamil, itu nggak ada. Nggak ada. Wis logika mana saja itu loh. Ini kualitas intelektual seorang pengelola wilayah di negara kita aja kualitasnya seperti ini. Ini gara-gara ada kepentingan. Oleh sebab itu berbahaya. Lobby AIPAC, Petanisia, Jatma Aswaja itu kalau dibiarkan akan berkuasa di negeri kita. Siapapun yang akan menjadi presiden, kepala daerah, menteri, jabatan TNI Polri, kehakiman, kejaksaan, semuanya baik eksekutif, yudikatif ataupun legislatif tanpa seizin dari lobby ini loh. Lobby ini termasuk kartel narkoba. Kalau narkoba ini seperti seperti mafia lah. Mafia, organisasi mafia. Kalau di Rio de Janeiro itu kartel narkoba. Di Meksiko itu, di Kuba itu kartel narkoba. Hari ini 132 gerombolan kartel narkoba itu ditembak mati oleh polisi Brasilia sana untuk membersihkan negara dari kotoran-kotoran ahli neraka. Nah, di Indonesia ini tidak perlu pakai senjata, cukup dengan jalur agama. Mudah untuk menguasai ubun-ubun masyarakat Islam Indonesia yang tidak waspada. Oleh sebab itu kami selalu mewanti-wanti semua untuk tetap waspada. Jadilah bangsa yang superior di negerinya. Jangan mau diatur, jangan minder, inferior, mental inferior. Minder, kecil hati, tunduk sama penjajah.
yang mau merusak bangsanya. Nah, ini berbahaya. Nggih. Pak Bambang Nuryanto, tim kuasa hukum Gus Tom dan Gus Puja tambah senjata. Semoga sukses dalam perjuangannya untuk menegakkan aturan dan hukum yang ada. Nggih, insyaallah. Cuma kita kalah di dana. Kalah di dana, nggih. Kita tidak munafik ya. Kalah di dana. Mereka punya kekuasaan. Oleh sebab itu ini sampel contoh. Nanti kalau Winongan ini gagal kita, ya se-Indonesia Raya dijajah semua sudah. Se-Indonesia Raya akan dijajah semua. Terus nggak merdeka lagi, jadi bangsa yang inferior sampai 200 tahun yang akan datang. Saya pesan sekali lagi kepada Dek Rusdi Bupati Pasuruan. Apakah Anda mau disudewokan seperti di Pati? Kalau tidak, ya ayo, jenengan berada di tengah saja. Seharusnya ini tugas dari DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menegur bupatinya. Nanti kalau nggak digubris, ke Mendagri aja yang menegurnya. Kita sudah lapor ke presiden kita. Harus ada tindakan minimal perhatian khusus terhadap nasib bangsa. Ini penting, sangat penting, karena nanti akan ada warga Israel memiliki KTP Indonesia. Warga Yaman memiliki identitas kependudukan kita. Berbahaya. Papua itu bisa bergolak gara-gara memang Papua itu didoktrin. Penduduk sana yang inferior ya diselundupkan satu ajaran misi Yerusalem di Papua. Bendera di sana kan Israel kan yang dikibarkan pada waktu peringatan hari besar di Papua sana. Papua kita lah, bukan Papua Nugini lah. Ini berbahaya. Karena apa? Kita melihat sendiri bahwa pendiri dari The Indonesian Israel Public Affairs Committee itu sudah jelas berani mengatakan ketika ada konflik antara Palestina dengan Israel, mendukung siapa? Apakah mendukung Gaza atau Israel? Ya Israel lah, ya jelas. Berarti mereka Yahudi. Dan ini akan berbahaya kembali terulang kasus terorisme yang ada. Sebenarnya malam hari ini para pemirsa kami akan mengupas tuntas tentang ya gembong burunan nomor wahid di dunia yang sudah tewas tahun 2011, ada yang mengatakan 2006 ya, Osama bin Laden ya, tapi takut ada teguran dari Israel karena YouTube itu punyanya Amerika. YouTube, Google itu punyanya Amerika. Lah Amerika itu dikendalikan sama lobby Yahudi di atas senatornya sana. Ya, nah Indonesia juga akan seperti Amerika karena sudah ada di Amerika itu The American Israel ya Public Affairs Committee. Ada komite khusus untuk menangani nggarap sebuah negara. Jadi negara ini ada isu apa ya? Ini ada algoritmanya ya. Ini isu terbaru apa tentang ini ada algoritmanya dipelajari. Sama seperti ketika kita membuka file ya yang kita inginkan dari Google, pasti di Facebook pun ya di YouTube pun algoritma itu akan muncul karena sesuai dengan mesin pencarian kita. Itu algoritma. Nggih. Pak Supri, maaf ya, kasus Winongan pelapor malah ngajak damai, ada apa ya? Oh jangan mau, nggak boleh dipukul saja, ibarat tanding tinju gitu ya. Ya jangan ngeranggul ya malah kudu dipukul. Maunya bagus, ya Kapolresnya kan masih anak-anak sih, itu anak saya Kapolresnya itu, ya, dan baru menjabat di sana. Harusnya itu ya berada di tengah lah. Jangan sampai no viral, no justice, tidak diviralkan, tidak mendapatkan keadilan. Justru yang ditawarkan adalah restoratif justice terhadap
dua yang sudah kadung ditangkap itu. Nah, ini kan termasuk solusi yang tidak solutif namanya. Menambah masalah. Nanti sesuai dengan perbub yang dikeluarkan terbaru bulan ini, ya, nanti bangunan Cungkup di Winongan itu akan dibangun kembali. Lah nanti kalau seperti itu lagi, ya kita akan berlomba-lomba. Saya umumkan kepada seluruh warga Serambi Winongan, buatlah Cungkup semua, jadi semua akan cungkupan kabeh itu loh. Jadi Serambi akan cungkupan kabeh gitu. Padahal di Perbub tahun 2014, Perbub tahun 2018, yang 2018 sudah kami bagikan ke panjenengan nggih di video yang kemarin itu nggih. Yang 2014 masih saya simpan, yang 2025 masih belum keluar. Ini saya tunggu kok. Minimal maksimal makam itu kan ya 2,5 meter ya, dan lebar 1,5 meter kan itu. Kekuasaan makam ya hanya itu saja. Kenapa harus 10 kali 10 meter persegi, 100 meter persegi lah nantinya. Pak Kanza Bandoi 8150, ada karya Habib yang baik, tetapi kebanyakan menukil, menyontek, menjiplak. Nggih. Jadi kita jangan mudah percaya nih. Karya Habaib Ba'alawi itu harus kita waspadai bersama. Kadang-kadang itu jiplak dari karya ulama lainnya, atau sebuah propaganda, ataupun bukan karya aslinya, seperti Risalatul Mu'awanah, misalkan Nasoihudiniyah. Ulama-ulama kita di pesantren itu nggak waspada, langsung wah kitab ini benar-benar dari Habib Allah bin Alwi Al-Haddad. Nah, sikap kritisnya itu bagian daripada sifat mental inferior. Nggak berani kritis gitu loh. Nggak berani tampil kritis. Beras kencur, Ba'alawi dilindungi Mossad Pak ya, iya. Saya sudah meneliti lama. Ini akan dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika dalam mengendalikan kepentingannya di Indonesia. Kita ingat dulu, ya, Usama bin Laden itu Ba'alawi. Usama bin Laden itu Ba'alawi. Ibunya bernama Habibah Hamidah Al-Atos dari Yaman. Bapaknya kan Muhammad Aud, nggih. Marga bin Laden itu dari campuran antara suku Kindah dengan klan Ba'abud dan klan Abud. Bukan Wan Abud, nggih. Biasanya kan kalau di film-film Wan Abud, ya. Nah, Abud itu ya bisa Ba'alawi, bisa Kindi, Hadrami yang ada di Lembah Dauan. Dulu pekerjaannya sebagai tukang kuli bangunan dan pertanian, ya, petani-petani di sana. Lalu ayahnya Usama yang bernama Muhammad Awad ini merantau ke Saudi Arabia. Usama bin Laden lahirnya di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Lah, Usama bin Laden sendiri sudah bisa dibuktikan jalur genetikanya melalui anaknya yang bernama Umar bin Laden. Umar bin Laden itu G. Haplogrupnya G, cuma enggak GM3201 bukan, tapi ada G-nya si Y sendiri. Ada G, pokoknya G. Dan tidak jauh dari itu. Seirama saudara. Lah, perilakunya Usama bin Laden yang dulunya seorang pengusaha kaya raya, ya, mendirikan grup Bin Laden, asalnya Bin Laden, bukan Osama, Usamah namanya. Usamah bin Muhammad Awad bin Laden. Itu terbukti ya menjadi buronan kelas tinggi Amerika di seluruh bumi ini, dan ditiru gerakannya oleh yang terkena doktrin di Indonesia, yang dimulai dari rencana dan sudah dilaksanakan untuk mengebom Candi Borobudur Muntilan Magelang sana. Sudah terjadi dari Marga Al-Habsyi.
dua bersaudara Al-Habsyi itu. Husain Al-Habsyi, Abdul Qadir Al-Habsyi, didukung oleh satu sendiri dari keturunan Arab asli. Tahun 1985. Lalu gerakan setelah tahun 2000, ya, ada peledakan gereja. Siapa? Ya termasuk Imam Samudra juga itu. Imam Samudra itu ya aslinya namanya ya bukan Imam Samudra. Abdul Aziz, kadang ya Kudama, kadang ya Fatih, kadang Abu Umar, atau kadang Heri, macam-macam. Jadi tahun 2000 bom Natal dan bom Bali 2002, Imam Samudra ini terlibat. Karena doktrin di dalam pikirannya orang kafir itu harus dibunuh, walaupun tidak dalam kondisi perang. Tidak ada ajaran Islam seperti itu, membunuh orang sedang kebaktian di gereja, itu tidak ada. Yang memperbolehkan menghalalkan itu enggak ada. Zona bukan zona perang, zona aman. Apalagi 2002 nyawa melayang di Bali, ya, dan 202 nyawa melayang di Bali, tambah 209 luka-luka akibat bom Bali itu, diantaranya ya Imam Samudra, terus Gufron, ya, Ali Imron, terus Amrozi, ya, dan Umar Patek, ya, ini terlibat. Umar Patek sendiri itu ya kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, ya ada hubungan dengan keturunan Arab juga, Hadrami. Nah, yang lain-lain ini terkena propaganda Islam garis keras, termasuk yang ada di Lamongan, Solo, Kuro itu. Inilah bahayanya doktrin Jamaah Islamiyah, doktrin Hizbut Tahrir juga, mohon maaf, doktrin FPI. Ini bergabung jadi satu. Kalau kita paham loh ya, FPI itu condong ke Hizbut Tahrir. Pendirinya Hizbut Tahrir itu siapa di dunia? Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang menjadi pengarang kitab Jami' Karomatul Aulia itu. Itu pendukung dan pendiri pertama kali Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ada di mana-mana, termasuk diantaranya di Indonesia. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani tidak setuju dengan pembaharu yang ada di Mesir, ya, di Al-Azhar, termasuk diantaranya Syekh Rashid Ridho, Muhammad Abdu. Nah, itu nggak setuju dengan pembaharu-pembaharu itu. Masih klasik pemahamannya bahwa seluruh umat Islam sedunia ini harus mendirikan kekhalifahan seperti Turki Utsmani. Setelah 1924 Masehi tumbang, akan mendirikan kembali kekhilafan Islam sambil menunggu datangnya Imam Mahdi. Ini namanya pemahaman klasik ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang mengisbat Ba'alawi min as-sahhin nasabi. Itu Syekh Yusuf, pendiri Hizbut Tahrir. Lah kalau di Indonesia kan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Ini bahayanya. Akan mendirikan negara sendiri, negara Ndok Amun-Amun Fata Morgana namanya. Lawang saya ini sudah menjadi negara khilafah sama. Khilafah ala manhajin nubuwah fil Indonesia, fil Indonesia gitu. Nggih. Pak Ahmad Saleh masih saudaranya Dek Munib. Nggih, Pak Kudori. Saya ngaku cucu Nabi kontes DNA, nyatane Pak Rizik ra gelem tes, mincela-mincele nggih Pak Yai. Iya. Salaman Magelang derek ngas nggih, dari Salaman Magelang nggih. Mas Rizik itu kan ya wajib tes DNA. Beliaunya sama semuanya lainnya. Jadi harus konsisten. Wong perintah sendiri kok dilanggar-langgar sendiri omongannya, itu bagaimana? Oke. Sudah jelas semua. Osama bin Laden itu Ba'alawi. Nanti jenengan saya kasih lagi kitab Khidmatul Asyirah ya. Akan kami sertakan di sekarang nggak Haizin, kadang gonta-ganti antara Haizin, kadang apa ya? Flash ya. Jadi nanti flash share. Nanti akan kami bagikan ini juga untuk mencari marganya Usama bin Laden. Nanti jenengan buka halaman ini 44 sebentar. Jadi Usama bin Laden kalau dari jalur ibu jelas Ba'alawi,
Habibah Hamidah Al-Atos atau Al-Atas. Halaman 43 bawah sendiri. Nanti jangan cari di flash share yang kami sertakan kitab Khidmatul Asyirah ya. Alu Abud ya, nomor klan itu 243. Abu Bakar hadza huwa Abu Bakar bin Ali bin Al-Muhaddis Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid walaysa hadza mahalluhu. Terus nanti masuk ke 44 sampai 45. Alu Alwi bin Al-Faqih. Di sini Alu Ba'abud. Ya, Ba'abud. Jadi banyak sekali keturunannya yang ada di Jawa juga. Jadu Alu Abud, ada yang berada di Zofar, ada yang Gautoh, di Kisam dan Jawa. Jawa ya Indonesia Nusantara. Jadi halaman 45 Khidmatul Asyirah dan halaman 43 paling bawah. Ini nenek moyangnya Usamah bin Laden atau Osama bin Laden yang dibunuh di Abbottabad, Pakistan pada tanggal 2 Mei 2011 yang lalu. Dan tidak ada negara yang mau menerima jasadnya, akhirnya dikuburkan di dalam samudera lautan. Katanya seperti itu. Ada dua versi, ada yang katanya meninggal pada tanggal 6 Juni 2006 yang lalu, katanya sakit lumrah gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai ada ya aliran-aliran perusak bangsa yang masuk ke Indonesia. Ya, kita harus kerjasama dengan ulama-ulama yang waspada. Jangan sampai korbannya itu rakyat jelata. Bu Rosia Sika Putri, mantap Maduran Lamongan. Oh nggih, Maduran Lamongan sama Solo Kuro jauh nggih Bu Rosi. Pak Ahmad Gufroni, saya punya teman Cina yang punya toko. Temanku itu paham betul bagaimana menangani karyawannya. Setelah saya teliti ternyata dia belajar dari memelihara dan sebentar tulisannya kok. Ternyata dia belajar hilang. Kekuasaan nyaman untuk kelompoknya saja gitu, hilang. Jalannya. Nggih. Sebentar, pas lari-lari cuman maaf nggih. Pak Kudori sudah tadi. Sri Wiji. Jadi Pak Alawi itu ngabut toh? Nggih, bukan ngabut toh. Ba'abud itu Ba'alawi. Tetapi sebenarnya Ba'abud itu ada yang Ba'alawi dan ada yang tidak Ba'alawi. Ada yang keturunan dari Kinti. Banyak yang meminta perlindungan Bani Kindah yang ada di Dau'an Hadramaut dulunya, lalu campur Maur, terus ada yang hijrah keluar dari Yaman. Lah ayahnya Osama bin Laden itu kelahiran asli Yaman Hadramaut, tapi Usamahnya lahir di Riyadh, Arab Saudi. Yang sudah tes DNA itu justru adalah Umar bin Laden, anaknya Usamah bin Laden. Lah haplogrupnya itu G32613, Habib Usamah bin Muhammad bin Awad bin Laden yang wafat tahun 2011 yang lalu. Nggih. Jadi berbahaya. Nanti ada doktrin lagi bom-bom bunuh diri masuk surga. Ya kan? Bom Bali. Loh, ada yang mengatakan Bali itu rusak, yes. Gini loh. Rusak nggak rusak itu urusan bangsa kita lah. Bangsa lain nggak usah ngurusi. Itu loh. Jangan susah melihat orang senang. Kalau dia misalkan berdiskotik ria di Paradis di mana-mana itu silakan kok, kita nggak perlu cemburu, silakan, mereka yang menanggung dosanya sendiri. Yang penting kita tetap berjalan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Orang Bali asli sana ya welcome kok. Ya, wisatawan datang ke sana ya ada pemasukan untuk PAD Provinsi Bali sana yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Bali. Kan begitu. Lah, kalau orang Yaman datang ke Indonesia ini bukan bayar kita, memeras kita, menipu kita. Mohon maaf. Habib ya, yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu justru memeras kita melalui infak, sedekah, sukarela dan tidak sukarela. Bayar. Ya kalau orang Yaman misalkan datang ke sini seperti wisata di Bali ya silahkan.
Tapi jangan menjadi penceramah. Ya, jangan berkhutbah, ora ono berkah di sana. Ora ono berkah. Contohnya Mas Umar bin Hafid ketemu sama Deddy Corbuzier yang malah duh. Ja'far Hussein Al-Hadar ya dengan Onat ya malah tempat Onat ketangkap ini malah nambah. Nggih, Pak Jiji Garo, apa benar Pak Kiai Lutfi memfasilitasi imigran ilegal Yaman? Jangan-jangan orang Israel ya sudah ada. Nggih, Kiai Bahril itu seorang wartawan. Beliau asli bisa mengulik informasi di sana. Tidak hanya di Tegal saja ya, di mana-mana, di mana-mana. Jadi tidak hanya warga Yaman saja yang sudah masuk menyelundup ke Indonesia, tapi warga Cina juga, Cina daratan. Oleh sebab itu berbahaya. Komplotan penipu yang ada di Pantai Indah Kapuk, yang di dekat pelabuhan-pelabuhan perumahan-perumahan reklamasi elit itu kan ya, kita apa bisa mengawasi? Nggak bisa. Mereka seakan-akan menjadi sebuah negara sendiri, otonomi, khusus ekonomi. Nah, ini kan berbahaya juga. Untuk keselamatan bangsa, ya, keamanan juga, ketertiban. Pak Ahmad Saleh Amrozi giting lagunya Slang. Sudah mati, sudah meninggal. Yang tidur kemarin itu kan 3, Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi. Yang Ali Imron ini masih bebas bersyarat, tapi bisa berkeliaran kemana-mana. Kalau yang Umar Patek, berarti Ali Imron sama Umar Patek ini taubat. Ternyata keyakinan membunuh orang dengan cara bom massal itu ternyata salah. Oleh sebab itu deradikalisasi yang pantas untuk menggelorakan itu ya dari Kementerian Agama dibantu oleh Menko Polhukam kita, ya TNI Polri semua, termasuk kita yang harus dan wajib mendukungnya. Bahwa pemahaman-pemahaman sempit dan sesat itu harus dihapuskan dari Indonesia. Harus setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi doktrin-doktrin khilafah itu harus dihapus semua. Khilafah FPI itu tidak cocok di Indonesia. Kalau di Palestina mungkin cocok, karena pendirinya Hizbut Tahrir itu ya dari sana. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi begitu, Pak Jiji Garob Ahmad Saleh. Pak Mizan Izan, salam Kiai, Banjarmasin hadir menyimak, monggo waalaikumsalam. Berikutnya Pak Samsul Arifin. Makam Abdullah Al-Haddad di Sangeng Bangil apakah asli? Enggak asli. Di Bangil itu termasuk daerahnya bupati itu ya banyak makam palsu juga. Saya punya teman Sri Kandi yang ada di sana itu melaporkan ke kami itu banyak yang sekarang aja yang mereka takut lagi untuk mencari makam. Saya sudah menawarkan di kawan-kawan di Rembang, Kecamatan Rembang, bukan Rembang Jawa Tengah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan itu saya memiliki tanah tua kuno di sana itu. Dan ada makamnya juga. Pasuruan asli, makam kuno, makam tua, bekas sumur-sumur tua itu, yang itu sama yang di atas sumber air itu ada makam. Sebelah baratnya itu ada makam tua. Lah saya tawarkan kalau mau bikin makam asli di tanah saya, silakan. Nanti tak keprui masing-masing orang. Ini pekerjaannya Petanesia itu, ya. Jadi saya punya tanah tua di sana, yang dulu bedol desa. Orang-orang asli sana, tetua-tetua dulu itu menempati tanah itu dan akhirnya bedol desa. Ada makamnya. Jadi kalau saya ikut anggota Petanesia ya langsung saya balawikan semua, langsung saya bisniskan ya. Daripada tak jual lebih tak bisniskan. Wah makam waliullah Al-Habib, Al-Hadar atau Ba'abud atau Al-Antos atau bin Yahya atau Asakkofas, terserah saya. Laris manis. Jadi ATM di sana. Jadi bisnis makam itu menggiurkan memang. Layak no. Ketika dibongkar itu marah semua ya karena menguntungkan mereka.
duit, ujung-ujungnya duit itu nggih. Mbah Gogel, Imam Mahdi kan sudah muncul Yai, kok ditunggu lagi piye iki? Imam Mahdi 2024 kemarin nyalon presiden Yai nggih. Imam Mahdi itu bisa panjenengan Mbah Gogel dalam lingkup kecil dan lingkup luas, sempit dan luas. Jadi kalau klaim-klaim Imam Mahdi itu sudah ada sejak dulu. Sejak Rasulullah sedo wafat itu sudah banyak juga yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Pada masa tabi'in juga, tabi'in sampai tabi'i sampai sekarang. Bahkan masa tabi'in ya selangkah setelah sahabah itu ada berdiri Syiah Imamiyah namanya. Itu juga percaya bahwa Imam Mahdi itu dari kalangan mereka. Di antaranya adalah Imam Muhammad ya, yang akan keluar dari Sirdab ya, yang akhirnya tahun 260 itu ditunggu sampai sekarang nggak keluar-keluar, 1180 tahunan lebih ya nggak keluar-keluar. Itu doktrin dari Syiah Imamiyah. Bahkan ada karya At-Tusi itu yang bernama Kitab Al-Ghaibah. Itu Al-Ghaib ya Ghaib dulu itu. Tahun 260 Hijriah, sekarang kan 1447 Hijriah. Berapa tahun? Hampir 1200 tahun ya nggak keluar-keluar. Ya berarti doktrin Imam Mahdi versi Imamiyah Itsna Asriyah ya salah. Ada lagi yang berasal dari kalangan Habaib Alawi, ngaku-ngakunya. Ada yang di Maroko sana itu Imam Mahdi ya versi sana. Ibnu Tumat itu seorang Sunni yang ngaku Imam Mahdi, bahkan membantai yang tidak setuju dengannya, sama saja. Termasuk dinasti Bani Fatimiyah yang ada di Mesir, Libya, Tunisia ya, sampai Suriah, sampai Yaman, itu yang ngaku Imam Mahdi sama. Bahkan 1979 Masehi baru saja kemarin itu, belum ada 50 tahun itu ya, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtan ya itu ya dibaiat di dekat Ka'bah sana menjadi Imam Mahdi sehingga membunuhi ya Juhaiman Al-Utaibi itu antara 200-an yang beribadah haji di sana. Nah inilah terus-menerus akan ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi itu karena nggak ngerti konsep dari Imam Mahdi itu seperti apa. Begitu. Survei PWLS dan pengacara Gustom melapor ke Komisi 3. Oh nggih, siap. Keluarga Cemara. Sampai kiamat namanya Ba'alawi yang kelompok kaum perusak. Kaum perusak itu tidak hanya merusak yang terlihat mata, termasuk ceramah agama, kelihatannya kan bagus ya, normal-normal saja, ternyata diselipi oleh dogma. Pasti jenengan lihatlah ceramahnya mereka, pasti begitu. Awalnya bagus, tengahnya memuji menyanjung Kanjeng Nabi, ketiga di akhirnya doktrin. Ya sagolok kadang-kadang ya, Nabi itu ya saya ini keturunannya, saya kan keturunan Nabi. Jadi kalau kamu mencintai Nabi tapi tidak mencintai anak cucunya, ya saya ini enggak sempurna, kafir malah. Rukun iman ada 7, termasuk diantaranya enggak percaya Habaib Alawi cucu Nabi itu kafir. Rukun Islam itu ada 6. Yang nomor 6 adalah menjaga kota Tarim. Rukun Islam ada 6, rukun iman ada 7. Nah itu hati rusak. Tapi orang awam kita ini kadang-kadang nggak merasa, normal-normal saja. Oleh sebab itu kewajiban bagi para ulama. Lah sekelas Gus Kiai kok malah dukung mereka. Bagaimana? Coba bayangkan. Semoga dapat hidayah semua. Nggih. Pak Sales Kitab Teram. Masak di dapur Dek Mbak Rosi. Oh nggih. Pak Habib Sales Kitab Teram ini. Disapa oleh Bu Rosi Askia Putri dari Lamongan nih. Pak Cecep Adenan. Maaf saya mau tanya Kiai. Kita juga harus tahu sejarah nggih, biar tahu asal usul Indonesia. Sama imigran Yaman asal usul dari mana terus ngaku keturunan Kanjeng Nabi nggih. Orang yang tidak mengerti sejarah harus
mengikuti pesan dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupa sejarah. Nanti akan kami bagikan babat tanah Jawa, ada 2 jilid, nanti akan kami bagikan kepada panjenengan semua. Supaya kita tahu, dulu kita ini seperti apa, apakah di babat tanah Jawa, tanah Jawi ya Nusantara semua, itu ada catatan tentang Habaib Ba'alawi, apa enggaknya itu. Nah, kita misalkan ditanya, oh Ba'alawi itu sudah ada sebelum abad 19, sebelum datangnya mereka, sebelum perang Jawa di Ponorogo itu mereka sudah ada. Iya, sudah ada. Sejak dulu ada. Mereka mencelok ya di Malaka, Samudra Pasai, Aceh sana, Singapura, ya, Mempawah, 1700-an Masehi, tetapi secara bergelombang. Ya tujuannya ya untuk mencari masa depan ya. Lah besar-besarannya itu setelah ditemukannya kapal uap. Jadi 1835, 40, ya besar-besarnya 50, 1850 itu. Sebelumnya kan harus mengikuti garis pantai. Kalau dari Aden misalkan, Basro, nanti istirahat lagi di India, istirahat lagi di Bangladesh ya kalau sekarang nih, istirahat lagi di Myanmar, di suku Rohingya itu, istirahat lagi, terus mengikuti garis pantai. Setelah ditemukannya mesin kapal uap itu, akhirnya tidak banyak mampir-mampir sandar-sandar di pelabuhan. Jadi kalau kita tahu sejarah, cobalah bacalah kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah ini. Kiai-kiai itu wajib punya 3 jilid inilah, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Mahal. Ya lumayan mahal ya, Rp650.000. Harus punya. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang ada. Jadi antara Belanda dengan Ba'alawi itu kerjasama untuk menjajah bangsa kita menjadi bangsa yang inferior semua. Ya, mereka yang superior. Mereka menganggap kita sebagai ras yang rendah. Ibarat anjing, verboden, verhonden, and inlander. Dan itu dilestarikan ya oleh kawan dari penjajahan itu, ya ini sampai sekarang ini. Dan ngakunya sebagai orang yang beragama Islam, ngakunya sebagai cucu Nabi kita, senjata yang paling ampuh melebihi senjata nuklir itu. Saya adalah cucu Rasulullah SAW dan kamu semua harus takluk kepada saya, tunduk kepada saya. Modal senjata agama cucu Nabi kita itu. Kiwil Widikdo. Coba ulas sejarah mereka, Kiai. Sebenarnya kedatangan mereka karena dipakai alat oleh Belanda untuk meredam pemberontakan di Nusantara. Coba jelaskan hal ini secara gamblang biar tercerahkan, Ki. Selain untuk meredam pemberontakan, kiai-kiai ulama-ulama nduriyahnya Wali Songo, ya, nduriyahnya ulama-ulama yang sudah Islam sebelumnya, sulit mencari tenaga kerja. Karena yang loyal, tenaga kerja karyawan kan harus loyal dengan majikan. Lah, orang Indonesia itu nggak loyal, banyak yang berkhianat itu loh. Gitu loh. Akhirnya atas anjuran ya dari penggede-penggede mereka ya, diantaranya Snok juga ya. Terus akhirnya mencarilah tenaga kerja. Dulunya bukan aman, terlalu jauh dari Nepal atau India sajalah. Mungkin dari Rohingya ajalah. Gitu. Ya, akhirnya ketemu-ketemu, oh pas ini yang agamanya sama, karena di Nepal ya India agamanya nggak sama kan, nanti kita akan berontak lagi orang Indonesia ini. Akhirnya cari yang agamanya sama, lalu dipoles. Setelah datang ke Indonesia mereka sebagai pekerja lalu disuruh ngaku sebagai cucu Nabi kita dan didukung ya, termasuk diantaranya fatwa kafaah itu didukung juga oleh Belanda, termasuk pakai pakaian seperti itu didukung oleh Belanda. Karena mereka ngatok dengan penguasa Walanda di Indonesia. Begitu sejarahnya. Karena setelah Perang Jawa, Belanda itu bangkrut, banyak hutangnya. Lalu memaksa rakyat Indonesia untuk tanam paksa. Ya. Nanam tebu, nanam
merica, nanam palawija, ya, menanam asem dan lain sebagainya untuk dibuat menutup hutang-hutang Belanda gara-gara perang Jawa itu, yang akhirnya didatangkanlah tenaga kerja dari Yaman Hadramaut sana. Tujuannya untuk mencari penghidupan, padahal sudah dilarang sama ulama-ulama Hadramaut sana. Jadi bukan untuk dakwah, wong Indonesia ini Nusantara sudah banyak Islamnya. Islam di Nusantara ini sudah sejak abad pertama Hijriyah. Kalau tahun Masehinya ya antara tahun 650 sampai 700 Masehi itu sudah ada, ya sudah ada Islam masuk ke Sumatera, khususnya yang ada di daerah Barus sana, karena memang di sana pusat perdagangan kapur, ya emas dan sebagainya. Ini begitu ceritanya. Nggih, Pak Bambang Nuryanto. Selamat malam Syekh Habibana Gus Hadi Zazuli. Oh nggih, Gus Hadi Zazuli nanti nganu nggih, ikut nganu. Belum terlihat di sini. Pak Bambang Nuryanto nggih. Pak Cecep Adenan, Kiai pahlawan dan lain-lain Indonesia udah berjuang mati-matian tumpah darah demi memperjuangkan negara kita Indonesia. Sekarang malah dijajah imigran Yaman. Jangan sampai Indonesia jadi negara khilafah. Nggih, jangan sampai. Kalau nanti kerjasama antara HTI dengan FPI, ya, itu bisa saja seperti di Nigeria, Chad, Sudan, Somalia, dan Niger. Ada apa? Ada milisi Boko Haram namanya. Hari ini mereka membantai 200 orang di satu desa, dikepung, dibantai semua. Hampir sama seperti cita-cita PKI tahun 65, tahun 48 di Indonesia ini. Jadi pemerintah harus melarang kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia dan melarang kegiatan Front Pembela Islam. Kalau persaudaraan terserah, tapi ganti jubah isinya sama saja. Jadi mereka mengadu domba masyarakat Indonesia, menuduh BWLS kafir, ya, dukun, musyrik. Yang paling itu PKI gaya baru. Dan banyak orang terhasut dengan propaganda itu. Oleh sebab itu pentol-pentolannya, Ustadz Bakhtiar Nasir barang itu ya kena propaganda loh ya. Saya melihat, menyimak sendiri lama sepak terjangnya. Semoga dia walaupun dari Muhammadiyah ya sadar juga. Hizbut Tahrir Indonesia itu berbahaya. Itu politik trans internasional. Tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kalau diterapkan di Palestina mungkin bisa. Di dunia ini ada 216 negara yang diakui itu 194 oleh PBB lah ya. Kalau dijumlah semua 216 negara. Disuruh untuk menjadi satu kekhalifahan seperti Turki Utsmani, nggak bisa. Mustahil. Nggak bisa. Kalau dulu itu kan negara cuma Timur Tengah saja mungkin ya. Penduduknya juga tidak sebanyak sekarang ya, 8.600.000.000 lebih ya. Dulu penduduknya cuma berapa. Jadi Indonesia ini sudah khilafah ala manhajin nubuwah, ala Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan harus diterima. Wong Abu Bakar Ba'asyir saja sudah mau yemboh tenanan apa ora, itu loh, nerima gitu loh. Gitu. Gus Hadi Zazuli SMA PKI itu yai bukan FPI. FPKI. Oke, ditambahi sendiri ini plesetan namanya. Nggih, Gus Hadi Zazuli, Tuan Guru matur suwun, nggih, saya sudah kerjasama dengan beliau. Kadang saya itu engkel-engkelan sama beliau masalah ini kan ngarang buku ya, saya dengan beliaunya gitu loh. Ya tapi khilafiyah yang penuh dengan rahmah. Di antaranya saya kadang-kadang ngaku salah, tapi kadang-kadang beliau saya ingatkan juga. Jangan sampai memaknai dabah itu dengan kambingnya Al-Faqihil Muqaddam. Karena dabah itu nanti khawatirnya ya, buku ini akan disidangkan, kami dihadirkan. Kenapa memaknai dabah itu dengan kambing? Kambingnya Faqihil Muqaddam, kan nggak mirip kan?
secara umum saja dabah itu ya kendaraannya itu ya, bisa buruk, ya bisa kambing, ya bisa jaran, bisa keledai, terserah. Pokoknya dabah jangan dimaknai kambing ya. Saya kasih masukan ke beliau. Dan tentang pokoknya kalau ada buku karya atau kitab yang menulis Imam Ali Kholik Kisam, itu berarti berasal dari Gus Azuli dan saya. Itu. Yang lainnya Imam Ali Kholik Kosam semua. Kalau kembali ke plat G ya Gesam semua. Magadir nggak ada. Itu Ba'alawi Magadir itu. Makodir karena nggak bisa mengucapkan kof jadi G, jadi plat G. Asegaf Magadir Al-Qadri Al-Qadri jadi Al-Qadri. Ba'akil, jadi Ba'akil, jadi G kan, plat G kan. Ya. Itu buktinya bahwa Ba'alawi itu memang haplogrupnya G, Gok, Magok. Termasuk Usamah bin Laden. Termasuk yang menemukan Usamah bin Laden itu ternyata Ba'alawi, ya Gus Azuli. Sama Dr. Sugeng Sugiarto, dan saya cuma mengikuti, ya. Gitu. Nggih, ya karena saya baru ngeh kemarin malam ditelepon sama Dr. Sugeng Sugiarto, ayo naik ke udara, terbang ayo. Nah, akhirnya saya ikut-ikutan dengan Yai Imad itu. Nggih. Gus Azuli silap ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Nggih. Jadi Imam Ali Kholik Kisam, dalilnya dari mana? Di dalam kitab Al-Ghuror karya Habib Muhammad bin Ali bin Al-Khirid Bikasril Qaf. Terus di dalam kitab Tarikh Hadramaut Lil Hamid Bikasril Qaf. Berarti Kisam, Ali Kholik Kisam, bukan Kosam. Nah itu nggih matur suwun. Dan saya kadang mengaku salah. Gus Azuli mengingatkan saya bahwa ejaan terbaru dalam standar penerbitan buku itu kan awalan di itu disambung dengan kata kerja. Lah, ada kata kerja yang tidak cocok dengan kata kerja. Saya mintanya di spasi saja, tapi standar penerbit itu harus digabung. Dimiliki itu nggak boleh dipisah dengan spasi. Dikerjakan itu nggak boleh di spasi, kerjakan itu nggak boleh. Karena kata kerja. Kalau nama ya atau tempat itu dipisah. Di rumah spasi, nggak boleh di rumah, nggak boleh. Lah itu sempat memang dulu ketika ngarang-ngarang buku dulu nulis-nulis itu ejaan lama, sekarang kan ejaan baru. Tapi kalau misalkan dipisah itu lebih bagus sebenarnya kan gitu, enak kan? Di spasi miliki itu enak. Tapi sekarang nggak boleh, harus disambung. Dimiliki, dikerjakan, ya, disuapi, disuapi nggak boleh, disuapi itu nggak boleh. Oleh sebab itu kemarin saya sempat ya sedikit ya namanya menaskah buku itu harus benar-benar nanti kalau salah sudah kadung terbit beredar di seluruh dunia. Sudah ini ada kawan-kawan kami yang langsung sudah ada channel ke Arab untuk diterjemah ke dalam bahasa Arab semua. Jadi semuanya Arab semua nanti. Lah ini jadi terima kasih nggih Gus Azuli Tuan Guru. Pak Ahmad Gufrani, enak ikut KB bebas mabuk. Bebas, yang penting nanti akhir-akhirnya ya husnul khotimah. Kan dapat syafaat kan gitu, jangan takut. Karena apa? Ngerampok itu aja boleh kok. Siapa yang memperbolehkan? Kanjeng Nabi katanya. Malah Rasulullah itu memperbolehkan merampok dan melarang mengemis. Ajaran apa itu? Nggih itu. Nggih. Pak Rusdio Moko STM 22. Terbongkarnya kebohongan KPF Habib Ali cucu Nabi, masih ada Kiai Ustadz Gus Husnudon dan percaya itulah orang kere. Nggih. Pengkhianat itu akan tetap ada. Itu hukum alam nggih Pak Rusdi. Nggih. Tuhim 123. Ya, kalau semuanya mau jadi pemabuk, maksiat dan sebagainya, merampok, siapa yang mau menata hidup di dunia ini? Ngerampok kabeh ta rusak. Oleh sebab itu harus ada amirun bil ma'ruf, orang yang perintah, dan nahyun anil mungkar tetap akan ada dalam setiap masa. Oleh sebab itu kita harus waspada. Persatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila sila ketiga ini harus kita hayati bersama.
Jangan hanya sekedar diucapkan saja. Islam itu rusak dengan pemeluknya sendiri, bukan dari non-muslim. Ya. Dan Islam harus rahmatan lil alamin. Kalau Islam seperti di Somalia, Sudan, teman sekarang Sudan itu perang saudara. Somalia perang saudara, Nigeria perang saudara, Sudan perang saudara. Ayo kita tiru siapa mana yang kita tiru? Yaman perang saudara, Suriah baru reda. Ayo Mesir dulu ya perang saudara antara Ikhwanul Muslimin dan lainnya. Libya juga masih perang saudara, rebutan politiknya sama. Ya, rahmatan lil alaminnya itu seperti apa? Seperti di benua Afrika, di Sudan itu khususnya ya. Sudan itu kan sangat luas wilayahnya. Itu aja gontok-gontokan. Islam Boko Haram namanya. Ya, ini milisi bersenjata. Ya, kalau misalkan Mukibin ini dipersenjatai juga, mereka sebagai milisi untuk menyerang kita ya bisa perang saudara. Oleh sebab itu TNI Polri harus kuat. Pengawasnya ya, senjatanya ya, gajinya. TNI Polri itu gajinya harus cukup supaya tidak gampang disogok oleh lainnya gitu loh. Kasihan TNI Polri yang bertugas di Jawa enak, tugas di Papua sana harus mendidik manusia-manusia yang ber-IQ belum sama gitu ya. Sulit luar biasa di sana itu. Nggih, Pak Polri yang di sana itu hebat luar biasa. TNI Polri yang ada di Papua sana itu luar biasa hebatnya. Perjuangannya ya untuk menyadarkan anak bangsa. Uji coba, Mukibin selalu menjadikan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Maimun Zubair dan ulama-ulama terdahulu sebagai pijakan mereka untuk mengakui Habib adalah dzurriyyah Nabi. Apakah benar? Itu sudah menjadi ciri khas mereka sejak dulu. Nanti akan dikembalikan lagi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang alim allamah sufi mazhab Syafi'i dari Palestina, mengisbat Ba'alawi. Ya begitu sejak dulu, jangan heran itu. Kalau memang Hadratus Syekh ya, terus ulama-ulama kita terdahulu mengisbat Ba'ali, buktikan mengisbat ini dasarnya dari kitab ini dari kitab ini. Enggak ada. Banyak ulama-ulama kita terdahulu yang belum memiliki kitab Al-Ghurur, kitab Al-Jawharus Syaffaf, kitab karya Habib Ba'alawi yang sudah kita punya sekarang ini. Belum dicetak karena kertas mahal dan belum banyak zona aman. Ya masih banyak peperangan, pengawasan. Dulu kan nggak ada kitab masuk Indonesia, itu nggak ada zaman Belanda. Kitab-kitab yang masuk ke Indonesia itu diawasi oleh Belanda di pelabuhan. Belum ada pesawat kan. Jadi kalau ada kitab-kitab yang menggerakkan perjuangan rakyat Indonesia untuk memberontak kepada Belanda penjajah, disita oleh Belanda. Enggak gampang. Yang boleh paling ya Sulam Taufik, Sulam Sapinatun Najah, ya kitab-kitab yang biasa-biasa. Enggak mungkin kitab sekelas kitab Jami' Karomatul Aulia misalkan, yang lama, bukan yang karya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, masuk Indonesia, enggak mungkin. Yang bisa masuk ke Indonesia itu kitab-kitab sufi yang tujuannya untuk melemahkan, membuat umat Islam Indonesia itu inferior. itu boleh. Kalau membuat masyarakat itu superior, jangan. Nanti kalau pinter berontak malah. Nah, itu penjajah kan mentalnya seperti itu. Kang Sodikin, di setiap zaman yang masuk surga atau neraka itu disebabkan oleh temannya sendiri. Teman, memilih teman. Jadi seperti lagunya Abah Haji Rhoma Irama. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Kalau teman di meja makan dan seterusnya. Stop, nanti saya diprotes sama Abah Haji Rhoma Irama. Tadi Abah Haji sama Gus Abbas Buntet ya podcast ya, tapi rekaman, nggak berani live seperti kita. Kalau kita ini belaka suta apa adanya. Beliau sering menyimak saya juga.
Pak Toko Suryo, Habib numpang tapi munafik itu bunglon ilmunya. Nggih. Ulama-ulama kita dulu ketika mondok mencari ilmu itu benar-benar prihatin luar biasa. Tirakat. Kalau Habib Alawi enggak terlalu. Nggih. Pak Arimia Gunung Kawi, Malang hadir Pak Yai dari Gunung Kawi juga ini. Nggih, monggo dari Malang, puncak gunung yang dingin sekarang. Nggih, dari Surabaya Ngare mendekati Selat Madure, nggih Aremania, nggih Gunung Kawi nggih siap. Buroski tadi Mbah Gogel makan tanduran orang tambah, nggih. Paling saya bonceng ini Habib nih. Mawar biru, ajaran Habib berdasarkan mazhab iblis yang merasa paling mulia, paling superior, nggih. Nggih, superior itu boleh asalkan sekedarnya, jangan berlebihan. Takasur itu boleh, tapi ada batasannya. Tidak boleh lepas ya dari kewajarannya. Begitu. Pak Lenceh Bunja Usman bin Yahya bahas Yai greget sama si Usman. Sudah kami bagikan kan kitabnya Manhajul Istiqomah Fid Dini Wassalamah itu kan Fid Dini Bisalamah. Sudah kami bagikan. Tidak hanya itu kan menukil juga kitab-kitab yang lain. Nanti kita buka-buka lagi. Pak Maulana Zai, kami baca tulisan panjenengan yang tadi. Kenapa Habib Umar bin Hafid kalau membaca Al-Quran nggak enak didengar? Apakah itu menjadi tanda kalau beliau bukan waliullah? Mohon penjelasannya ya ini. Sebenarnya waliullah atau tidaknya itu ya kalau waliullah yang berasal dari rohaniawan spiritual ya itu macam-macam tingkatannya. Ada waliullah bagian sodako, ada waliullah bagian hafidho, ada waliullah bagian kiro'ah, yang macam-macam kitabnya. Enggak semua harus alim alamah, tergantung. Jadi waliullah itu macam-macam gitu loh. Macam-macam. Yang penting intinya adalah waliullah itu membesarkan nama Allah, bukan membesarkan namanya sendiri. Dan menganggap dirinya itu hanya perintah dari Allah, menjalankan apa yang ia lakukan, mencari ridhonya. Itu namanya waliullah. Lah, kalau Mas Umar bin Hafid ini baca Al-Qur'annya nggak enak didengar, ya memang bukan waliullah. Itu waliullah yang sekelas ya wali-wali masyhur tapi brandingan gitu loh. Masyhurnya akibat bukan mastur, brandingan. Jadi macam-macam. Nggih, kalau kita mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Mas Umar bin Hafid itu nggak enak blas. Nggak sama. Bagi mukibinya yo namanya sudah kadung terdoktrin, namanya sudah kadung sugesti, yo elek dadi apik kabeh. Maca Fatihah wae lho, Fatihah lah suratul Fatihah kalau semua TK lho hafal. Ngono niku yo ora enak ya blas. Ngimami blas kuwi ora enak Mas. Apa gara-gara kita waspada atau bagaimana? Tapi bagi mukibinya itu ya enak iki. Heran nggih Pak ngono. Pak Maulana Z nggih. Jadi memang kewalian Mas Umar bin Hafid ini dipertanyakan. Yang namanya waliullah itu jarang mau difoto, di video, ya. Lah ini ada wali kok malah tambah seperti apa ya, bintang iklan ya. Seperti foto yang ditampilkan fotonya itu loh. Model, foto model. Ya artis foto model lah ya kan. Foto saya dipasang foto saya. Jadi acting. Wali acting, branding, setting. Nggih, maaf enggak menghina tapi ya fakta. Pak Nur Hadi, Usama bin Laden waktu podcast dengan Dr. Sugeng kemarin bagaimana hasilnya Pak Yai? Oh nggih, sudah. Usama bin Laden itu Pak Alawi dari marga kalau ibunya Usama bin Laden itu dari Habibah Halimah Al-Atos. Bapaknya Muhammad bin Awad itu juga dari Ba'abud. Ba'abud itu ya Ba'alawi. Ya, termasuk Abdul Qadir Ba'abud itu loh. Istrinya Uas. Hah? Istrinya Uas. Kalau istrinya Uas itu Barabud apa Bang? Tapi tulisannya kok Barabud ya? Istrinya Ustadz Abdul Somad itu Barabud apa Ba'abud? Kalau Ba'abud Ba'alawi. Layakno bela Ba'alawi gitu loh. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat itu nggak ada hubungannya dengan Pak Ali. Kenapa kok
Muhyiddin Ba'alawi. Itu kadang-kadang saya heran, luar biasa ini. Nggih. Nggih, jadi genetika kaum perusak seperti Ya'juj Ma'juj yang membuat kerusakan. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silun. Itu akan bergerilya kemana-mana. Itu termasuk orang-orang Eropa, Ya'juj Ma'juj ya, Khazar, Askenazi, ya, kaum perusak. Ada yang merusak tatanan agama, ada yang merusak tatanan sosial, macam-macam. Pak Tuhim 12 selesai nafik. Ning Umi apakah masih percaya Habib cucu Nabi? Tolong, nggih, kurang percaya sekarang. Nggih, kurang percaya. Berikutnya Mawar Biru. Lari semua ini. Sriwijaya pengen dengar Dul Roki membaca Quran sekelas Habib Taufik begitu baca Qurannya, nggih. Habib Taufik itu kalau mondok itu saya kira nggak pernah sih. Paling ikut-ikutan ngaji gitu loh, jalsah itu loh. Ya kalau mondok seperti misalkan kayak Lirboyo, misalkan kayak Ploso, ya kayak Darussalam Blok Agung, misalkan Langitan, misalkan itu saya kok kurang yakin. Oleh sebab itu kalau memondokkan putra-putri kita, pondokkan ke pondok pesantrennya Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, pondok pesantrennya Kiai Madudin Usman, pondok pesantrennya Gus Abbas Buntet. Ya pondok-pondok pesantren yang tidak mukibin dan tidak dikelola oleh Ba'alawi. Itu saran saya seperti itu. Bagian daripada amar ma'ruf. Hasilnya terserah Anda. Dan alhamdulillah banyak yang sudah mengikuti anjuran saya. Karena berdasarkan apa? Rasa kasih sayang antar sesama kita. Mas Anom, Shan SM, mobil taksi listrik asal Vietnam sudah merajalela di Indonesia. Indonesia kapan? SMK Pak. SMK kapan? SMK kapan? Wis kalah kawitane. Padahal sumber daya alam untuk membuat baterai itu berasal dari Sulawesi Tenggara sana. Nikel, ya tambang nikel itu kan untuk baterai listrik. Bahan bakunya dari Indonesia dibawa ke China, diekspor sebagian ke Vietnam sana. Indonesia hanya dikasih matengannya saja, nggak mampu untuk mengelola sumber daya alamnya. Ini gara-gara doktrin inferior itu loh, Mas Anom. Vietnam sudah masuk, Surabaya sudah masuk 300 unit, mobil listrik smart green itu. Nanti targetnya itu 2000 unit. Mahal 350 juta. Mahal itu. Tapi nyaman. Fitur-fiturnya itu cukup lumayan itu loh. Ya mewah lah. Entah diuji coba nanti 3 tahun berikutnya seperti apa. Termasuk baterainya itu mahal atau enggaknya. Terus spare part-nya, daya tahannya, di medan-medan menantang, di pegunungan, di jalan-jalanan Indonesia ini bagaimana nantinya. Diuji dulu. Tapi sudah masuk jelas, sudah. Jakarta sudah masuk juga. Mas Anom, terima kasih Mas Anom, analisa panjenengan tepat. Indonesia ketinggalan. Padahal menang sumber daya alam dan sumber daya manusianya aja yang kurang. 286 juta, kalau Vietnam 102 juta lah. Kalau 2024 itu 101 juta penduduknya. Monggo dilihat pasar-pasar tradisional di Vietnam. Di Ho Chi Minh lah, atau di Phnom Penh lah, yang di pegunungan-pegunungan itu, wah, hasil bumi melimpah ruah. Sayur, mayur, buah, semua ada, bentuknya apa saja itu ada. Padahal dulu perang Vietnam ya, Rainbow itu aslinya dari Vietnam, bukan Afghanistan aslinya. Ya Afghanistan ya ada juga, tapi aslinya itu dari Vietnam. Perang saudara juga ya. Terus dibasmi juga oleh Mama Rika, tapi tetap bangkit cepat, ya, mengalahkan kita. Dulu tertinggal jauh dari kita Vietnam itu. Vietnam itu juga banyak yang Muslim loh ya, di bagian ya termasuk Wali Songo banyaknya dari sana dulu. Dari Champa, ya Champa. Berikutnya Pak Mawar Biru, menurutku kok
Pak Jokowi itu ngerusak, semua dilelang, digade, diperjualbelikan, gitu, wallahu alam. Memang ada faktanya seperti itu dan ada yang tidak seperti itu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mencintai produk-produk Indonesia demi anak negeri generasi muda nanti. Jangan kita hanya mikir saat ini saja. Kalau kita mikir saat generasi kita, lah terus bagaimana nasib anak cucu kita? Kita ini paling berapa tahun lagi lah, 50 tahun lagi sudah tidak beredar lagi di bumi Indonesia. Gantian anak cucu kita akan menerima beban seberat-beratnya gara-gara keserakahan kita itu loh. Kalau kita punya rumah cukuplah 1, 2, 3 sesuai dengan anak kita lah. Tanah ya secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Bangun bangunan juga nggak usah besar-besar. Yang ditempati cuma 1 kamar saja. Jangan serakah. Berikan pada yang lain bagiannya supaya merata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu Zainita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap manusia dilengkapi dengan 3 hal, akal, hati, nafsu. Seburuk dan sekuat apapun tekanan, mari tetap menjadi manusia superior dengan menempatkan dan mengoptimalkan akal, hati, dan nafsu dengan bijak. Nih Bu Zainita, harus dengan bijaksana. Superior yang tidak bijaksana akan menjadi kesombongan dan menindas lainnya. Sama seperti suku Arya yang diakui oleh Nazi Jerman sana. Lalu Nazi Jerman membunuh suku ras-ras lainnya, termasuk di antaranya adalah Yahudi Israel yang ada di Jerman, yang ada di Belanda, yang ada di Eropa secara keseluruhan. Dibantai. Karena apa? Ras terhebat di muka bumi adalah suku Arya. Arya itu pindahan dari Iran, ya, lalu dari India. Padahal itu dari Indonesia. Suku Arya yang asli, orang-orang India yang ganteng-ganteng itu asalnya dari sini. Kita bukan berarti mengaku superior ngawur, itu enggak, asli. Sampai sekarang yang masih mempertahankan nama depan Arya itu siapa kalau enggak kita-kita? Arya Wijaya, Arya Kamandanu, Arya Wiraraja, Arya Saloka, ya kan? Arya mana lagi? Damar, ayo. Arya Jipang, Arya pusatnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di Sunda beda gelarnya, Asep namanya. Jadi nanti akan kita bahas lagi lah. Orang-orang Jerman sana itu mengaku superior, tapi nggak terkontrol, akhirnya menindas lainnya. Lah kalau kita dulu kita ini nenek moyang kita itu bangsa yang bijaksana. Bangsa yang sangat bijak, superior tapi melindungi, ngayomi. Lah yang ditiru di Indonesia sekarang ini kan nggak begitu. Sing kuat menindas yang lemah. Sing cerdas menindas yang bodoh. Yang kaya menindas yang miskin. Ini nggak boleh. Dalam lingkup sosialis, agamis, nasionalis, ya ini nggak boleh diterapkan. Indonesia itu harus sosialis, agamis, dan nasionalis diterapkan, bukan nasakom, nasionalis, komunis, dan agamis, bukan nasionalis, sosialis, dan agamis. Harus diterapkan karena sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak boleh ada penindasan-penindasan itu. Yang merasa gelar saya profesor, doktor, dan lain sebagainya, LC, LM, MA, dan sebagainya. Nganggap orang yang nggak berpendidikan itu hanya melirik mata sebelah saja, ya. Inlander lah. Gus-gus yang anaknya kiai-kiai besar itu melihat santri-santri itu, kami itu jongos. Lah apa bedanya dengan mental, ya, penjajah, ya, yang merasa superior, menganggap kita inferior seperti ini, ya tetap dipertahankan oleh mereka. Leopard Arya bin Yahya, maksud anak Arya bin Yahya sih? Arya Bloomberg, ini luar negeri ini. Kiwil Bidikdo, sampaikan khutbah haji wada atau haji perpisahan Nabi Kiai. Kemuliaan umat karena ketakwaan, bukan karena nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas. Dibantah kaya opo, nggak akan ada yang bisa mengalahkannya. Kalau ada yang mengatakan, misalkan ada hadis lemah, ya, cintailah Arab, ini karena aku orang Arab, Quran bahasa Arab, penduduk surga berbahasa Arab, itu bukan hadis sahih. Ya,
Intinya semua akan dihapus dengan la fadla li arabiyyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyyin wala li abyadu ala aswada wali aswada ala abyadu dan seterusnya illa bit taqwa. Karena intinya di Qur'annya inna akramakum indallahi atqakum. Inilah universalnya ajaran agama Islam kita. Itu. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya saya paling, kami paling, nggak ada. Itulah Islam. Paling halu lah ini paling. Datuk saya juga masih punya gelar Arya. Oh nggih di Dayak nggih, Pak paling halu nggih. Kalau di Dayak masih ada Arya, nggih Arya. Arya itu berasal dari Gunung Cakia. Gunung Cakia itu Ungaran sana. Kata-kata Arya, kalimat Arya itu masih terlukis ya, tertata di Buana Cakapala, Muntilan, Magelang sana. Di Candi Borobudur itu. Kaum Cakia, Sakya atau Arya atau Kesatria itu sama. Sakya, Cakia, Aryan, Arya itu sama. Gunung Ungaran itu Gunung Cakia. Gak terasa. Pak Jai, tutorial berkomunikasi dengan roh Pak Yai. Oh nggih, nanti Pak Jai, insya Allah kami akan praktekkan. Nggih, gampang. Tutorial berkomunikasi dengan roh. Bisa roh yang mutmainnah atau roh muqaddasah atau roh yang khabithah bisa juga. Pokoknya harus ada media. Medianya itu bau-bauan atau terasi yang dibakar. Langsung lewat seperti ini, nggak perlu meditasi, nggak perlu apa, bisa gampang. Karena ilmu itu sebenarnya kalau sudah menyatu dengan badan, ya, lahir dan batin, itu nggak perlu diucapkan, itu otomatis kecepatan cahaya 300.000 km per detiknya, cepat kilat gitu. Ubaidillah, anak tiri Ubaidillah, Pak Bambang Nuryanto, Rudi Mali, Kiai Numpang nanya, kalau Habib sunat nggak ya? Sunat kalau Habib itu, saya nggak pernah melihat tapi ya sunat, karena ajaran sunat itu dari milah Nabi Ibrahim. Nggih. Pak J, nggih. Pak Sumardianto Waalaikumsalam. Menurut saya Pak Alawi nggak mungkin sadar, udah merasa paling hebat, satu-satunya harus tegas seperti Gus Nuril. Dia kiai sejati tanpa pamrih, nggih. Gus Nuril dari Soko Tunggal, nggih. Demak ya Gus Nuril ya. Itu dulu pertama-tama itu yang berjuang membela Gus Dur, betul itu. Nggih. Bagus. Gus Nuril itu alhamdulillah beliau seorang pecinta bangsanya. Ya, ada sisi kekurangannya, itu wajar, nggak ada manusia sempurna. Dulu memang suka ngerajah itu, ya, dirajah-rajah supaya sakti, kebal itu ya. Dulu itu ya untuk apa ya, menambah percaya diri saja. Sebab itu zaman sekarang itu ya pakai lahir dan batin. Gus Hadi Jazuli, di Banten Arya juga masih digunakan ya. Contoh Arya Dipanegara, oh nggih, Arya Bandayuda dan Arya Mandura Raja, oh nggih, siap nggih. Cuma yang daerah Pasundan itu dulunya yang lama itu nggak pakai Arya, tapi kalau Arya dipakai semua berarti merata antara Jawa, Sunda, Madura, ya pokoknya seluruh Nusantara banyak memakai gelaran Arya di depan namanya. Nggih. Closing statement. Sebenarnya malam hari ini itu sudah kami siapkan ya. Kajian tentang genetika ya, khusus Usamah bin Laden. Lalu diikuti oleh Imam Samudra, Ali Gufron, Ali Imron, Amrozi dan Umar Patek. Itu mau saya terangkan tetapi takut pelanggaran. Sebab itu hanya saya selipkan saja. Nanti tidak lupa khidmatul asyirah ini ya akan kami bagikan. Tadi sudah saya sampaikan halaman 43 sampai halaman 45. Oke, Ba'abud, Alu Abud dan Alu Ba'abud. Jadi orang tuanya Muhammad bin Awad ya, itu sampai Abud bin Laden. Bukan bin Laden. Kalau ibunya Usamah bin Laden jelas Habibah Alatos, Habibah. Bukan Habibah Alatos pokoknya. Ba'alawi ya, Ba'alawi. Jadi kita harus hati-hati bahwa
deradikalisasi tetap harus digalakkan di negeri ini supaya kita tidak terperdaya sehingga menjadi bangsa yang mentalnya inferior seperti ini. Gara-gara juga pengkhianatan dari kawan-kawan kita sendiri. Diajak berjuang bersama membela anak negeri malah cerai kali. Ya, jadi Belanda itu cuma sedikit, yang banyak itu jongos-jongosnya. Habaib itu sedikit, yang banyak itu mukibin-mukibinnya. Oleh sebab itu sadarlah, wahai para mukibin semua di seluruh Indonesia khususnya. Kalau di dunia mana terserah. Ya, kalau yang nemen kan di Indonesia. Ayo sadar bersama, bangkit bersama, jadilah bangsa yang bermental superior, yang bijaksana, bukan bangsa yang mentalnya inlander atau inferior. Demikian, sekali lagi khidmatul asyirah kami sertakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.